Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Sekali lagi salam kenal, gue si Jisan Wilatin. Dan ini adalah merupakan sebuah konten baru. Setelah sekian lama gue tidak nge-YouTube, sehingga gue bingung bagaimana harus ngomong apa dan pembukanya bagaimana. But anyway, yes, selamat datang, salam kenal. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan berantai yang terjadi di negeri Gingseng. Ini adalah negeri penghasil cowok-cowok cakep, cewek-cewek cantik. Dan kasus ini terjadi di tahun 2022. Yes, kemarin penghujung tahun. Justru ini terkuak tepat di tanggal 25 Desember atau di hari Natal. Pria berusia 31 tahun bernama Lee Ki-yong. Ini kalau kalian lihat di foto, oh my god. Dia punya tampang, tapi sayang dia bukan penyayang, melainkan dia bisa bikin nyawa melayang. Oke, kalian sudah pernah nonton film Parasit yang Korea belum? Jadi kayak orang-orang dengan paras normal, mereka bergaul, membaur di tengah masyarakat. Sepertinya tidak ada orang sama sekali yang menyangka kalau tujuan hidup mereka itu memanfaatkan, kadang juga berani mengambil apa yang milik kita. Bahkan kalau kepepet, nyawa kita pun bisa disita gitu. Dan saat ini orang-orang di Korea lagi membanding-bandingkan antara Lee Ki-yong dengan film tersebut. Karena sepertinya Lee Ki-yong adalah deskripsi yang pas untuk digambarkan sebagai kayak parasit dalam dunia nyata. Tapi serasa ratusan tahun lamanya siang dan malam mengobservasi kasus ini, kayaknya lelah saya itu pantas untuk diganjar like dan juga subscribe dari kalian ya, sebelum kita langsung lanjut ke kasusnya seperti apa, supaya kita sama-sama saling meningkatkan kewaspadaan dari kasus-kasus yang akan kita bahas, oke? Subscribe dulu. Natal ini adalah hari di mana orang-orang biasanya merayakan bersama keluarga, terus berkumpul dalam kehangatan. Tapi di Natal 2022, tanggal 25 Desember, seorang wanita ini melaporkan kepada kepolisian kalau katanya dirinya telah menemukan sesosok jasad yang ditemukan di lemari apartemen pacarnya. Dan yes, tentu saja pada saat itu polisi langsung menggeledah dan ternyata benar. Ditemukan sesosok jasad pria berusia 60 tahunan yang kemudian teridentifikasi bahwa dia adalah seorang supir taksi yang selama 1 minggu ini lagi dicari keluarganya karena tidak pulang-pulang kerja. Well, sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan apartemen ini memang ditinggali oleh Lee Ki-yong yang juga adalah pacar dari gadis yang melapor. Oke, singkat cerita. Jadi pada tanggal 20 Desember, 5 hari sebelum hari Natal, Lee Ki-yong ini pergi minum-minum bersama orang tua sang pacar. Mungkin ya kepengen mengenal calon mertua lebih dekat, atau pengen menunjukkan bahwa dia adalah calon menantu yang baik apa segala macam. Tapi pada malam hari itu, Lee Ki-yong pulangnya dalam keadaan mabok dan menyetir sendiri. Dan akhirnya dalam perjalanan Lee Ki-yong itu terlibat kecelakaan dengan taksi. Tapi kalau misalnya dilihat dari footage CCTV sih memang Lee Ki-yong yang salah karena dia menerobos jalan. Akhirnya supir taksinya yang menabrak mobil Lee Ki-yong. Nah, pada saat itu supir taksi mau menelpon kepolisian, tapi sama Lee Ki-yong itu dia mohon-mohon supaya tidak dilaporkan kepolisian. Kenapa? Karena Lee Ki-yong itu sudah punya 2 kali catatan kriminal dengan pernah melanggar lalu lintas. Dan dia kalau misalkan 1 kali lagi melanggar, dia akan dikenakan kayak sanksi yang lebih berat gitu. Jadi makanya Lee Ki-yong sudah sangat mohon-mohon banget supaya jangan dilaporkan ke polisi. Dan pada saat itu Lee Ki-yong menawarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian atau kerusakan. Tapi pada saat itu Lee Ki-yong bilang dia tidak membawa duit. Duitnya ada di apartemen. Kalau mau supir taksinya disuruh untuk mengikutinya ke apartemen. Dan sayangnya pada saat itu supir taksinya setuju karena memang dijanjikan sejumlah uang di apartemen. Tapi semua bohong karena Lee Ki-yong ini sama sekali tidak punya uang. Dan sesampainya di apartemen, akhirnya Lee Ki-yong memutuskan untuk mengakhiri hidup si supir taksi yang malang itu. Tapi menurut versi Dajjal ganteng Lee Ki-yong ini yang mengaku kepada kepolisian bahwa katanya supir taksinya itu justru malah memeras dan juga meminta sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada apa yang dijanjikan, sehingga ini membuat Lee Ki-yong marah dan akhirnya Lee Ki-yong memutuskan untuk membuat nyawa supir taksi ini musnah. Sementara keluarga supir taksi ini selama semingguan udah putus asa, bingung, menelpon, WhatsApp, kirim pesan apa segala macam. Yes, memang dibalas pesannya. Jadi kayak di pesannya tuh, papa hari ini nggak bisa pulang, papa ada acara atau lagi sibuk banget apa segala macam seperti itu. Dan itu semua sebenarnya yang membalas adalah Lee Ki-yong.
Dan selama 5 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 25 sampai jasad itu ditemukan, Lee Ki-yong ini sudah mengambil identitas supir taksi tersebut, terus juga sudah menggunakan kartu kreditnya, dan juga menggunakan nama supir taksi tersebut untuk meminjam uang 40.000 dolar atau sekitar 400 jutaan kalau dalam rupiah. Dan uang ini digunakan untuk membelikan cincin pacarnya dan juga untuk nginep di hotel bintang 5, terus kemudian untuk hidup hedon dan sebagainya. Dajjal. Interogasi di kepolisian pun berlanjut. Jadi ternyata apartemen yang ditinggali oleh Lee ini ternyata bukan atas namanya dia, melainkan ini atas nama seorang perempuan bernama Miss J yang usianya sekitar 50 tahunan. Ketika ditanya ada hubungan apa dengan Miss J, di mana keberadaan Miss J, karena Miss J juga tidak tinggal di apartemen itu lagi dan tidak ditemukan di mana-mana, akhirnya Lee mengaku kalau Miss J adalah mantan pacarnya yang juga dulu pernah tinggal bareng, dan tiba-tiba dia mengaku kalau dia sudah membunuh Miss J pada bulan Agustus. Dan ini benar-benar parasit in a real life, parasit dalam dunia nyata. Numpang di tempat Miss J, mengambil hartanya Miss J, mengambil apartemennya, dan sampai akhirnya mengambil nyawanya. Ini makanya kenapa media Korea atau orang-orang Korea sekarang dia dijuluki adalah parasit dalam dunia nyata begitu. Dan ini semakin aneh karena menurut pengakuan tetangga apartemennya, katanya Miss J dan juga Lee Ki-yong ini mereka mulai berhubungan pada bulan April 2022. Jadi kalau misalkan Agustus dihabisi, mereka baru berpacaran 4 bulan. Dan tetangganya juga bilang pada saat itu katanya Miss J dan juga Lee Ki-yong mereka saling memanggil baby, sayang, honey apa segala macam, yang mengkonfirmasi bahwa mereka benar-benar pacaran. Dan buat aku ini aneh banget karena Miss J itu 20 tahun lebih tua, OMG. Dan Lee mengaku pada saat itu katanya dia membuang jasadnya Miss J di sungai. Meskipun sungai itu tidak begitu terlalu dalam dan tidak begitu terlalu lebar, tapi ternyata setelah dicari kemana-mana tidak ditemukan apapun. Dan kasusnya juga sama persis seperti supir taksi itu. Jadi Lee ini mencuri identitas Miss J, terus kemudian beberapa kali juga mengganti foto profil di Facebooknya Miss J, dan juga menjawab semua pesan-pesan dari keluarga dan kerabat yang mengkhawatirkan Miss J. Dia menjawab semuanya dan berpura-pura menjadi Miss J. Jadi kayak seperti, oh saya lagi sibuk, saya nggak bisa mengangkat telepon apa segala macam. Dan ini supaya menghindari kalau mereka berpikir kalau Miss J itu kayak seakan-akan masih hidup seperti itu. Setelah kematian Miss J di bulan Agustus, tercatat Lee juga sempat mengajukan pinjaman dan juga menghabiskan limit kartu kreditnya hingga 15.000 dolar atau sekitar 150 juta. Jadi orang ini tuh benar-benar kayak doyan duit gitu. Dan misteri lainnya adalah mungkin ini juga bisa dijadiin motif kenapa akhirnya Lee Ki-yong ini menghabisi nyawa Miss J adalah adanya surat kontrak perjanjian kalau Lee Ki-yong ini telah berhutang kepada Miss J sebesar 200.000 dolar alias 2 miliar. Oh my god, banyak banget. Dan di situ tertulis bahwa Lee Ki-yong berjanji akan mengembalikannya. Wow, semakin aneh ya. Baru pacaran 4 bulan, udah dipinjemin 2 miliar. Terus kemudian udah tinggal bareng. Apalagi ditambah Miss J ini adalah 20 tahun lebih tua, OMG. Ini tidak kedengaran seperti hal yang benar kan? Doesn't sound right. Oke, dari awal dia mengaku katanya membuang jasad Miss J ke dalam sungai. Setelah dicari kan nggak ada ya. Terus tiba-tiba dia berubah lagi keterangannya, katanya dia menguburnya di daratan. Oh my god, kan udah ditangkap juga ya. Ngapain masih berbohong gitu loh? Kenapa nggak bilang sejujurnya aja? Tapi mungkin dia takut kalau misalkan jasadnya ditemukan, terus kemudian ditemukan bukti-bukti bahwa bukti yang ada tidak sejalan dengan apa yang dia akui di kepolisian, dan akhirnya dia ketahuan berbohong lagi. Atau mungkin dia ketakutan kalau itu justru akan mengarahkan ke keterbongkarnya kejahatan-kejahatan lain. Atau mungkin dia udah pernah melakukan berkali-kali di masa lalunya, kita tidak tahu kan. Oke, jadi beberapa jam sebelum dia ditangkap, dia sempat kayak terekam kamera CCTV di public area. Kayak dia sedang nawarin traktiran Christmas, mendekati random guys usia 20 tahunan gitu untuk kayak, hey gue mau sharing nih, lo mau nggak gue traktir barbekyuan apa segala macam. Dan kalau di Korea itu kan kalau di Christmas holiday mereka tuh punya budaya sharing. Jadi ya usia 20 tahunan ditawari untuk makan gratis, siapa sih yang nggak mau. Akhirnya
Yes, mereka sambil makan di situ dan seperti yang kalian lihat itu, dia seperti kayak orang normal biasa, tampangnya itu nggak ada kayak psikopat lah apa segala macam kan. Bahkan tetangga-tetangganya juga dia punya kesan yang baik karena dia adalah orang yang hormat kepada orang tua, sering bow down, sering smile gitu. Jadi sama sekali tidak menyangka kalau orang seperti ini tuh bisa melakukan hal keji seperti itu gitu. Setelah meninggalkan restoran, Lee ini tiba-tiba terlibat baku hantam dengan para pemuda yang baru saja ditraktirnya. Menurut pengakuan para pemuda itu, katanya Lee tiba-tiba marah dan tidak terkontrol, tidak bisa diajak bicara, seperti dia lagi ada dalam dunianya sendiri. Dan para pemuda itu juga ditanya sebenarnya apa yang dibicarakan di meja makan. Katanya Lee bilang, apakah kalian mau membunuh seseorang kalau misalkan dikasih uang jutaan dolar begitu. Jadi ya topik-topiknya seputar hal-hal yang agak ekstrim seperti itu. Dan menurut orang yang sudah mengenal Lee sejak lama, katanya Lee juga sempat menikah 2 kali. Pada tahun 2018 Lee menikah dengan seorang wanita. Dan seperti yang kalian lihat foto-fotonya, pernikahan di Korea itu sama seperti kayak pernikahan kita di Indonesia. Melibatkan venue besar, terus kemudian menggabungkan 2 keluarga, melibatkan banyak orang. Dan gue jadi berpikir bagaimana orang seperti ini punya duit dan juga dia bisa mengumpulkan banyak orang seperti itu loh. Maksudnya untuk nge-trick semua orang padahal kan dia sama sekali nggak ada duit kan. Lee Ki-young ini memang suka cerita sama semua orang bahwa dia punya orang tua dan juga kakek nenek yang kaya raya. Tapi setelah dicek faktanya itu semua bohong. Bahwa dia tidak lebih dari seorang pengangguran yang hidup sebagai parasit yang hidupnya dengan memanfaatkan dan juga merampas uang orang gitu. Dan itu dia cara bertahan hidup selama ini. Dan ya setelah diselidiki melalui telepon genggamnya, Lee ini ternyata punya banyak pacar dan itu hubungannya tuh kayak singkat-singkat begitu. Dan dalam 1 tahun tercatat ada 380 orang yang sudah dikontaknya. Oh my god, dalam 1 tahun 380 orang. Mungkin kalau saya termasuk keluarga, teman dekat atau teman-teman baru mungkin kayak kurang dari 50 orang gak sih, atau kurang dari 30 orang kalau manusia normal mah. Tapi kalau 380 orang dalam 1 tahun kita in contact, orang ini benar-benar merencanakan sesuatu. Dan akhirnya polisi juga memastikan dan menelpon satu persatu supaya mengecek apakah ada korban-korban yang lainnya begitu. Dan di TKP apartemen Lee ini ditemukan 4 sampel DNA yang berbeda selain Lee. Jadi kayak 1 DNA pria yang mungkin ini adalah supir taksi. Terus 3 sampel DNA wanita yang mungkin ini adalah 1 pacarnya Lee yang sekarang. Yang 1 adalah pacarnya Lee yang sudah dibunuh. Dan yang 1 mungkin ini adalah DNA dari pembantu yang di-hire untuk bersih-bersih mungkin ya. Dan sampai berita ini dirilis, kasus ini masih dalam penyelidikan dan aku yakin akan ada fakta-fakta baru terkuak ya. Semoga bisa cepat selesai dan juga para korban bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Well, banyak orang yang terkejut kalau tampang seganteng itu kok bisa ya melakukan tindakan sekeji itu. Mari kita sama-sama sadar kalau monster biasanya itu tidak terlihat seperti monster. Dan itu yang tambah bikin monster itu lebih mengerikan kan. Kita kadang berpikir kalau tampang pembunuh atau psikopat itu gampang dikenali. Jadi kita tahu mana yang harus kita hindari kan. No! Justru itu yang membuat para pembunuh menjadi pembunuh berantai karena mereka bersembunyi di balik muka yang kalem, mereka mainnya cantik, jadi tahu-tahu tiba-tiba korbannya udah banyak aja, ya kan? Tapi kira-kira masih ada nggak ya korban lain dari Lee Ki-young kalau melihat sepak terjangnya begitu ya? Tulis di komentar ya. Kalau begitu saya si Jisan Wilatin, terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya, oke? Bye!